Materi nanti yang akan disampaikan oleh Dr. Edi Ramawijaya Putra, MPD. Saya yakin teman-teman pasti penasaran ya dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dokter. Kepada Bapak Dr. Edi Ramawijaya Putra, MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih adik saya, Hendra Sakya, selaku Ketua Sekber VMPBI Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan juga semua yang berkesempatan pada sore hari ini menghadiri webinar perdana yang dilakukan atas inisiasi dari Sekber Sekber VMPBI atau Pemuda Budayana Provinsi NTB yang bertajuk Buddha di Lombok, Misteri, Tradisi, dan Edukasi. Saya adalah pendahulu, bisa dikatakan senior di Sekber PMPBI Provinsi NTB, dan mungkin juga pernah mengalami masa-masa aktif di organisasi, sehingga saya merasa penting untuk kemudian memberikan wejangan-wejangan, arahan, dan bimbingan, terutama kepada semua adik-adik yang saat ini menjadi anggota atau pengurus Sekber, baik tingkat provinsi, kota, kabupaten, dan yang berada di wihara masing-masing. Dan juga terlebih kepada semua yang hadir di venue virtual kali ini, yang tidak hanya dihadiri, saya lihat di sini, oleh yang beragama Buddha saja, tetapi juga dihadiri oleh teman-teman kita yang sempat membaca flyer atau informasi tentang Zoom ini, tentang kegiatan yang kita lakukan. Tentu kenapa kita harus bermigrasi dari melaksanakan kegiatan-kegiatan offline menjadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara daring atau dalam jaringan. Mengingat hingga sampai saat ini pandemi COVID-19 masih tetap melanda dan belum ada formulasi yang tepat sehingga kita dikatakan bebas dari COVID-19 ini. Sehingga pesan saya ke depan khususnya kepada Sekber PMVBI NTB atau Pemuda Budayana di NTB, banyaklah kegiatan-kegiatan yang bersifat online dan menggunakan jaringan seperti sekarang. Tentu hal ini lebih memiliki faedah atau punya manfaat ketimbang mungkin kuotanya atau paketnya digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat bahkan ya. Jadi sore hari ini bermanfaat dan punya faedah. Kita memiliki pengetahuan yang baru, informasi yang baru, teman yang baru, topik yang kita sampaikan pada sore hari ini. Saya pribadi meskipun sudah lama merantau di Tangerang, Jakarta menjadi seorang pendidik, tetapi saya hingga saat ini sangat care sekali terhadap daerah saya, terutama di Lombok Utara pada khususnya, dan juga Pulau Lombok dan juga Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Karena kemanapun burung itu akan terbang jauh, suatu saat juga pasti akan pulang kembali. Nah, oleh karena itu, mengingat pentingnya sejarah, mengingat pentingnya histori dan hal-hal histori lainnya, sore hari ini tema yang pertama dalam sesi Ajah Brain atau sharing. Kalau kita menggunakan istilah bahasa Inggris itu namanya sharing, tapi kita di sini menggunakan bahasa Lombok Utara yaitu Ajah Brain. Ajah yaitu berarti ajarkan, Brain berarti babarkan atau sampaikan. Nah, ini berarti mengandung makna bahwa ada beberapa hal, ada beberapa poin penting yang harus di-brain dan harus diajak. Bukan dalam konteks sebagai guru siswa atau mahasiswa ke dosen, tidak, tetapi ini bersifat berbagi karena kita sama-sama berasal dari suku yang sama, berasal dari daerah yang sama, yang notabene-nya kita harus menjaga, melestarikan, dan bahkan mengembangkan dan menguatkan apa yang sudah menjadi hal yang kita punya. Nah, karena meskipun teman-teman sekarang sudah mungkin bermigrasi menjadi generasi milenial, generasi Z yang sudah sangat enjoy sekali dengan dunia Internet of Things, lain sebagainya, tapi kita tidak boleh lupa terhadap diri kita sendiri. Baik, saya akan masuk ke substansi atau hal yang menjadi pokok materi yang akan saya sampaikan. Saya nanti akan lebih berbicara terhadap sisi pendidikannya, karena saya seorang pendidik, seorang dosen. Nanti Romo Meta
akan berbicara dari aspek histori atau aspek sejarah. Kenapa kemudian agama Buddha di Lombok ini ada? Karena kita ini unik sebetulnya. Kenapa saya sebut unik? Kalau kita menggunakan teori geografis itu sangat gampang. Kalau Buddha di Jawa itu ada karena memang ada pengaruh budaya Jawa yang notabene-nya dulu kita tahu kerajaan-kerajaan pada masa kerajaan, yaitu kerajaan Majapahit misalnya kan, kerajaan Mataram kuno dan sebagainya, mereka menganut dan mengimplementasikan ajaran agama Buddha. Di Bali misalnya cukup gampang karena kita melihat ada transaksional ide dari ide Buddha Siwa misalnya dengan bagaimana Hindu Dharma berkembang di Bali dan kemudian muncul Siwais dan Brahmanis dan sebagainya. Tapi kita di Lombok ini agak sedikit misteri, kita ini termasuk siapa ini? Kita ini keturunan siapa? Kita ini originsnya itu dari mana? Kok tiba-tiba bisa muncul kita Buddha di Lombok gitu kan? Nah, tentu keberadaan teman-teman semuanya sekarang sebagai anak Buddha atau anak yang beragama Buddha di Lombok, tidak serta-merta kita mengatakan kita lahir dengan sendiri, enggak. Kita lahir dari batu seperti cerita Sun Gokong itu kan enggak. Kita tidak muncul ujuk-ujuk dari kelembaban misalnya kan, kemudian kita muncul sendiri, enggak seperti itu. Kita muncul karena ada sejarah. Dan mungkin juga teman-teman kita yang beragama lain, misalnya yang beragama Islam, beragama Hindu, beragama Katolik, beragama Kristen yang ada di Indonesia, pasti mereka punya bagian sejarah, punya bagian histori yang menjadi bagian perkembangan agamanya yang tidak boleh dilupakan satu dengan lain. Sehingga kalau lagi muncul nih isu-isu SARA segala macam gitu kan di Indonesia, hal itu sebagai generasi pemuda kita harus mulai memikirkannya bahwa tidak lagi berbicara soal bagaimana SARA itu atau konflik ras budaya itu menjadi pertentangan, tetapi ini memperkaya. Ini adalah kekayaan kita di Indonesia karena kita ini unik, termasuk umat Buddha yang berada di Lombok. Nah, izin saya mau share screen apa yang menjadi materi saya. Mudah-mudahan Romo Meta bisa mendengarkan ya. Romo Meta, bisa masuk nggak Romo Meta? Mungkin Romo Meta berusaha masuk ya. Oke, baik. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa saya akan masuk ke sisi pendidikannya atau edukasinya dan juga tradisinya. Baik. Buddha di Lombok, misteri, tradisi, dan edukasi. Kita mulai dari teori yang paling dasar. Teori tentang knowledge atau pengetahuan atau bekal ilmu yang kita punya sekarang ini. Dari mana sih asalnya pengetahuan yang kita punya? Dari mana kita tahu cara mengoperasikan HP Samsung misalnya? Dari mana kita bisa membaca? Dari mana kita bisa tahu tentang sejarah Patih Gajah Mada misalnya? Atau dari mana kita tahu kisah Radha dan Krishna misalnya? Yang lagi viral atau lagi hot belakangan ini gitu kan di sinetron serial dari India misalnya. Nah, hal-hal tersebut bisa dipelajari. Misalnya bahasa Inggris misalnya, karena saya dosen bahasa Inggris, you can learn English. Kita bisa belajar bahasa Inggris. Matematika kita bisa belajar dari matematika. Nah, sumbernya yaitu dari buku, dari internet, dari para guru, para dosen, para pembabar, kita bisa belajar. Basically pengetahuan yang kita pelajari saat ini ada yang bisa dipelajari, ada yang tidak kita pelajari. Nah, contoh apa yang kita tidak pelajari? Tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya ini yang kita nikmati sekarang sebagai masyarakat berbudaya atau masyarakat kultur ini kadang tidak kita pelajari. Kenapa tidak kita pelajari? Karena kita begitu hadir, begitu masuk sebagai bagian dari masyarakat adat, kita tiba-tiba sudah tahu nih yang namanya saya orang Tebangu Bolot misalnya, saya orang Lombok Utara, saya orang Lombok Barat, saya orang Bali. Dari mana kita tahu bahwa kita punya budaya dan latar belakang itu? Bahkan kita tidak pernah mempelajarinya. Kita nggak pernah tuh belajar silsilah Raja Sasak misalnya kan, kita tidak pernah belajar secara eksplisit siapa sih orang Mataram itu, siapa orang Sasak itu, kita tidak pernah belajar itu. Dan yang lebih penting lagi,
kebijaksanaan yang kita miliki sekarang, kita tahu caranya mentabe, misalnya kalau dalam konteks orang Lombok Utara, misalnya kita tahu bahwa kalau ada orang dewasa di depan kita, kita harus bilang tabe untuk menghormati itu. Something that we don't learn in campus. Sesuatu yang tidak kita pelajari di bangku kampus atau bangku perkuliahan atau bangku sekolah. Secara eksplisit ya, kita tidak pernah belajar itu. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari sumber-sumber yang ada, seperti buku, internet, ada yang tidak kita pelajari, unlearn, sesuatu yang tiba-tiba kita muncul. Nah, kadang kita fokus kepada sesuatu yang dipelajari. Kayak saya nih misalnya fokus belajar linguistik bahasa Inggris. Dari S1 sampai dengan S3, fokus saya terhadap linguistik dan bahasa Inggris. Jadi saya katam terhadap proses bahasa Inggris dari awal sampai akhir. Tetapi ada sesuatu yang luput dari pemikiran saya, bahwa bagaimana cara saya kok bisa paham tentang leluhur saya. Bagaimana saya bisa paham tentang orang tua saya zaman dulu. Saya tidak pernah mempelajari itu secara formal. Ternyata kita memang begitu hadir di dunia ini, sudah menjadi bagian dari masyarakat budaya. Sudah menjadi bagian dari masyarakat terpelajar dan masuk di dalam relasi budaya. Jadi jangan sampai begitu kita sudah pintar, misalnya kan, punya gelar sarjana, punya gelar magister, punya gelar doktor, bahkan nanti menjadi seorang guru besar misalnya, kita lupa bahwa memang kita terpelajar, tetapi ingat, keberadaan kita sekarang berada di tengah-tengah komunitas itu karena ada budaya dan tradisi yang mungkin tidak kita pelajari secara formal. Nah, kenapa budaya, tradisi, dan bahkan pesan-pesan nenek moyang leluhur kita zaman dulu, nah, terutama karena kita bicara konteks leluhur agama Buddha ya, mohon maaf bagi yang beragama lain, kenapa kita harus menghormati mereka? Karena kita dibesarkan oleh leluhur yang berkembang oleh yang namanya tradisi Buddhis yang kita sebut dengan tradisi oral atau lisan, atau oral tradition dalam bahasa Inggris. Ternyata orang tua kita, leluhur kita zaman dulu, sebelum mengenal yang namanya literasi atau tulisan, mereka itu lebih dulu berkembang dengan tradisinya, yang kita sebut dengan tradisi lisan. Itu sebabnya ini sebuah keanehan. Saya menyebutnya keanehan seperti ini. Kalau di tataran Jawa, dari ujung timur sampai dengan barat, karena saya sudah pernah melalui semua, dari Banyuwangi sampai dengan Banten paling terakhir, sangat gampang kita ketemu orang-orang tua, orang-orang sepuh yang mengerti bahasa Indonesia dan bahkan bisa mengucapkan bahasa Indonesia. Karena mungkin bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang banyak enkripsinya dari bahasa aksara Jawa misalnya. Tapi kalau di Lombok, ini sebuah keanehan. Bapuk-bapuk kita itu, atau balok-balok kita, kalau kita ajak mereka, mereka tidak tahu bahasa Indonesia itu apa. Tapi kalau kita masuk menggunakan bahasa Tebango misalnya, bahasa Daya misalnya, bahasa Nita, bahasa Tudaya, orang tua kita itu mengerti. Nah, ini kan sebuah keanehan bahwa di saat orang-orang di tataran Jawa sampai dengan Sumatera Selatan dan Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya mampu mengakuisisi bahasa Indonesia secara cepat, di kita itu tidak begitu cepat karena memang kita muncul berkembang tradisi kita itu dari bahasa oral atau tradition. Sehingga kalau zaman sekarang kita menemui misalnya ya ada ajaran-ajaran atau kearifan lokal yang muncul dari masyarakat agama Buddha yang ada di Lombok Utara atau di Lombok Barat pada umumnya gitu, itu karena bukan karena ada referensinya. Kalau nyari referensinya ya nggak ada, karena memang agama Buddha berkembang dari tradisi lisan, tradisi lokal atau tradisi yang dibuat dari mulut ke mulut. Esoterik sifatnya. Kalau kita belajar agama Buddha Tantrayana sifatnya esoterik, sifatnya sangat khusus sekali, tidak dipelajari oleh orang lain yang memang bukan keturunannya. Contohnya sekarang ada buktinya. Kalau orang menyampi atau orang menyampi membacakan sesuatu terhadap keyakinannya, tidak menggunakan mic, tidak menggunakan tulisan, tapi mereka cukup berbisik-bisik di dalam hati bahwa hal itu yang dipahaminya. Sehingga memang tradisi oral atau tradisi lisan ini sangat berkembang sekali di Lombok khususnya. Itu menyebabkan kenapa kita harus berpegang teguh kepada pesan-pesan nenek moyang dan leluhur kita. Nah, sebagai satu contoh misalnya, memuja.
Ini hampir di semua bagian, meskipun saya bukan orang Lombok Barat ya, bukan orang di Sekotong yang ada juga komunitas agama Buddha, tapi saya tahu umat Buddha di Sekotong, di wilayah Lombok Barat juga sangat menghormati sekali tradisi keagamaan Buddha, seperti misalnya merikek gubuk, gawe gubuk, dan sebagainya. Yang kalau kita melihat semua itu bermuara kepada memuja atau respect, memberikan penghormatan terhadap yang layak untuk dihormati. Nah ini, konteks memuja ini yang masih bertahan sampai sekarang. Nah, kalau saya ini kan kelahiran tahun 80-an ya, mungkin kalau teman-teman yang adik-adik saya ini mungkin kelahiran tahun 90-an, bahkan tahun 2000-an begitu kan, hanya mengerti memuja laut, muja daya, muja baru, muja Bun Sengaran, muja titik cekor itu hanya sebagai seremonial saat ini. Kenapa kita bisa bertemu kondisi seperti tersebut? Itu ternyata sudah dilakukan oleh nenek leluhur kita, nenek moyang kita, dari zaman dulu, tidak ada referensinya, tidak ditulis di dalam Microsoft Word, tidak ditulis di dalam PDF, tetapi hari itu berlangsung sampai saat ini, dan hingga saat ini kita menikmatinya. Cuma kadang hal tersebut kita luput dari pengetahuan kita, karena tadi itu ya, ada hal yang dipelajari, ada hal yang tidak dipelajari. Kita terlalu fokus terhadap hal yang kita pelajari di satuan pendidikan formal, tetapi kita lupa ternyata memuja atau meroah dan sebagainya itu kita tidak pelajari, tetapi dari tradisi yang berkembang. Nah kemudian hal itulah yang menyebabkan memuja, gawe gubuk, kemudian menyoyang dan lain sebagainya itu muncul sebagai sebuah yang kita kenal sebagai kearifan lokal. Makanya saya sangat senang sekali apa yang digagas oleh misalnya Romo Meta, adik saya Dama di Tebango, dan seluruh teman-teman di Tebango sebetulnya menggagas K2LT itu sebagai wahana belajar supaya seseorang tidak lupa diri, tidak lupa seperti Kombok lupa, seperti postingan saya di Facebook, bahaya komunitas beradab itu kalau dia berhadapan dengan Kombok lupa. Apa artinya Kombok lupa itu? Baru muncul hijau, gitu kan? Baru muncul warna kecil gitu kan, kemudian dia jatuh, tidak sempat bertumbuh, akhirnya dia tidak bisa bertumbuh menjadi kelapa yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi belajar dalam konteks sekarang ini memang penting, kita belajar intelektual itu sangat penting. Literasi, belajar komputer, belajar bahasa, belajar matematika, fisika, kimia, biologi, whatever itu penting. Ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, hukum, penting, filsafat, tetapi kita tidak boleh lupa terhadap kearifan dan kebijaksanaan yang kita di mana kita bertumbuh. Karena ternyata kebijaksanaan itu dianggap sebagai local knowledge atau pengetahuan yang bersifat lokal. Pengetahuan yang bersifat lokal inilah yang kadang punya manfaat besar, tapi kita lupa untuk mengakui bahwa hal tersebut menjadi kekayaan dari diri kita yang sudah bertumbuh di dalam intelek. Makanya siapapun sekarang yang mengaku dirinya orang Buddha dari Lombok Utara, orang Buddha dari Lombok Barat, apapun gelar akademiknya, apapun yang dipelajari di satuan pendidikan formal sekarang, whatever spesialisasinya, tidak boleh menentang atau bahkan lupa terhadap local knowledge di mana dia bertumbuh saat ini. Terlebih sekarang mungkin banyak teman-teman yang dari utara dan barat misalnya belajar ke STAB, termasuk saya nih dosen STAB, belajar di Sekolah Tinggi Agama Buddha. Jangan sampai begitu sarjana agama Buddha, begitu balik ke kampungnya malah menentang tradisi-tradisi yang ada. Balik ke desanya malah mengatakan tradisi yang dilakukan oleh ini sesat, tidak sesuai agama Buddha, tidak sesuai dengan ajaran Buddha, dan lain sebagainya. Padahal pengenalan terhadap agama Buddha yang kita akui sebagai agama kita sekarang ini ternyata tidak terlepas dari pengetahuan lokal kita terhadap nenek moyang, leluhur, dan juga apa yang menjadi tradisi lisan kita dari awal hingga akhir tadi itu. Nah, adik-adik dan peserta webinar, dalam bingkai pendidikan nasional, sayangnya pendidikan lokal ini hanya dianggap hanya dianggap pengetahuan kecil, hanya dianggap pengetahuan yang tidak begitu wah begitu kan. Padahal
pengetahuan lokal yang kita sebut sebagai local knowledge tadi itu adalah pendidikan karakter. Sekarang bagaimana kita belajar karakter? Bersikap jujur misalnya, hormat misalnya. Hormat dan jujur itu something that we cannot learn. Ternyata hormat, jujur, kemudian bersikap baik itu tidak bisa dipelajari. Hanya bisa dilakukan dari proses teladan atau proses imitasi. Proses kita melihat orang tua kita dulu, kalau dia melakukan tradisi puja, dia tuh sangat khusyuk sekali. Kalau dia sembahyang memuja itu sangat khusyuk sekali. Di situ kita belajar, oh kalau saya kebaktian, puja bakti parita, kali wacana, saya harus khusyuk juga sama seperti itu. Orang tua saya kalau ketemu orang yang lebih tua, dia hormat sekali, tabe, panggil, segala macam. Nah, itu tidak kita pelajari, tapi kita lihat dari role model yang ada. Tapi sayangnya dalam konteks pendidikan nasional kita, kearifan lokal atau local knowledge tadi itu masih dijadikan pendidikan lokal, bukan pendidikan inti, tapi pendidikan lokal sifatnya. Sehingga hal tersebut sangat kecil kita pahami. Saya ingat dulu waktu zaman saya SMP, di SMP 1 Tanjung, guru saya itu, Pak Muhammad ya, yang sekarang Kadis Kominfo di KLU ya, mengungkapkan tradisi-tradisi zaman dulu ketika orang Lombok Utara kemudian sangat terkenal dengan sopan santunnya, terkenal dengan bahasa halusnya, terkenal dengan mempolong merenten misalnya kan, saling selewahang, sawe-sawe si tambang. Hal tersebut merupakan kearifan lokal yang perlu kita inventarisasi sebetulnya. Perlu kita pelajari dalam konteks pendidikan non formal. Karena kalau kita belajar formal agak susah. Karena nggak ada ternyata belajar pendidikan lokal itu di dalam pendidikan yang nasional sekarang. Padahal tujuan pendidikan nasional kita adalah karakter, bukan knowledge, tapi karakter. Dr. Edi, ya. Saya potong dulu. Coba jadikan saya host dulu. Oke, baik, biar bisa unmute yang lain ya. Ya. Oke, baik. Oke, sudah. Oke, ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang intinya agama Buddha di Lombok. Agama Buddha di Lombok sekarang, kalau kita lihat kulitnya, nah, saya menyebut kulitnya ya, karena kita berbicara simbol-simbol agama. Kita berbicara simbolisme di sini. Kalau kita melihat kulitnya, memang sih kita sudah dikatakan agama Buddha yang sudah pada tataran ideal. Kenapa saya sebutnya ideal? Ya karena kita punya 3 mustika dengan jelas. Kita tahu Buddha dalam konteks Buddha Rupang. Sangat gampang sekarang di KLU ketemu Buddha Rupang. Pergi ke Tembango ketemu wihara. Pergi ke Bayan ketemu wihara Cetia. Pergi ke Tanjung ketemu wihara. Pergi ke desa ini ketemu wihara Cita. Well, it's very easy untuk ketemu Buddha Rupang. Kwan Im, Siti Garba. Kita bisa melihatnya secara langsung. Biku. Zaman dulu mungkin yang nggak ada, kalau kita tanya bapu saya aja generasi tiga tingkat di atas saya, zaman dulu pernah ngelihat biku 3 ada, tetapi jarang sekali. Kalau sekarang biku banyak kita temui secara gampang, bahkan di setiap desa ada putra daerah yang sudah menjadi seorang biku atau menjadi seorang samana. Tetapi ingat, berkembangnya agama Buddha yang ideal sekarang, yang lengkap dengan 3 mustikanya, baik itu mustika Buddha, mustika Dhamma, dan mustika Sangha, baik itu Arya Sangha dan Samoti Sangha, tidak terlepas dari sejarah, tidak terlepas dari histori. Kapan pertama agama Buddha muncul? Tidak sebagai agama Buddha dalam tanda petik, tidak muncul sebagai agama Buddha, tetapi sebagai keyakinan lokal, sebagai local belief. Nah, apa itu local belief-nya? Apa keyakinan lokal zaman dulu sebelum agama Buddha muncul? Contoh di India, nggak usah bicara di Lombok ya, di India saja. Agama yang muncul sebelum agama Buddha bukan agama Buddha. Yang muncul ajaran Yajurveda, Brahmanism, Old Brahmanism, ajaran asketik dan sebagainya. Di Tibet sama.
Sebelum agama Buddha berkembang, ada agama Bon berkembang dulu yang menjadi salah satu tradisi Nyingmapa atau tradisi tantranya yang paling tertua, Guru Ratna Sambao. Di Cina juga sama. Sebelum agama Buddha muncul, mungkin ada kearifan Chinese belief seperti Confucian misalnya, atau Taoism dan lain sebagainya. Nah, kita di Lombok, boleh kita melihat agama Buddha yang sudah ideal sekarang dengan 3 mustika yang lengkap, ada majelisnya, ada MBI, ada Magabudi, sangganya pun ada Sangha Agung, ada Sangha Theravada, dan mungkin juga ada majelis yang lain. Tetapi ingat, apa yang menjadi perkembangan saat ini tidak terlepas dari zaman old. Jadi jangan berbicara zaman now saja, tapi juga kita harus lihat konteks zaman old-nya. Sehingga penting nih nanti, Hendra, Pak Ketua Sekber, jangan sampai pemuda Budayana, khususnya berbicara soal inklusivisme, malah nanti fanatik agama Buddha. Ini bahaya. Kita harus berpikir inklusif. Kita harus berpikir tidak eksklusif. Bahkan kita boleh tuh belajar keyakinan dari teman-teman kita yang beragama Hindu, beragama Islam, untuk memperkuat keyakinan kita sebagai agama Buddha. Dan itu tidak masalah. Wong saya juga belajar Muhammadiyah. Saya juga belajar ke Nahdlatul Ulama'an. Saya juga belajar Nahdlatul Wahton. Gitu kan, untuk memperkuat keyakinan saya sebagai seorang Buddhism. Asal kita tidak berpindah agama, begitu kan, untuk menguatkan keyakinan kita bisa belajar secara teori kepada orang lain. Nah, kalau kita berbicara sejarah misalnya di agama Buddha di Lombok, ya kita tahu ya, para founding fathers kita, misalnya Tabe yang BTP Siwah Ade, misalnya seperti Romo Martino, Romo Komanggede, Bante Atakaro atau Romo Murce Pak Tawilam yang masih hidup misalnya kan, dan juga leluhur-leluhur kita, sesepuh-sesepuh kita yang ada di Lombok Utara pada khususnya. Saya tidak paham yang di Lombok Barat ya, nanti Bro Sardi mungkin bisa memberikan sharing siapa pertama yang memberikan pencerahan terhadap Buddhism itu. Tetapi sebatas pengetahuan saya, orang-orang seperti Romo Martino, Romo Tawilam, Pak Sudiasim, Romo Komanggede layak kita jadikan sebagai sesepuh atau founding fathers agama Buddha di Lombok. Tetapi sebelum beliau-beliau ini hadir memahami Buddha Dharma dan memberikan ajaran kepada kita, apa sih keyakinan kita itu? Ternyata keyakinan kita di Lombok Utara itu adalah animisme dan dinamisme. Menjadi sinkretisme, perpaduan antara keduanya. Apa itu animisme? Teman-teman bisa Google, bisa cari di internet apa sih animisme dan dinamisme itu. Pada intinya, animisme dan dinamisme tidak percaya terhadap, belum mengenal Buddha, bukan tidak percaya ya, belum mengenal Buddha, belum tahu soal Triratna, belum tahu soal Punarbawa, belum tahu tentang hukum-hukum kesunyatan, belum tahu. Yang dia tahu adalah ketika kita meminta kepada orang yang lebih superior, seperti roh-roh nenek moyang, roh nenek moyang tersebut kemudian memberikan ganjaran berupa tercapainya sebuah cita-cita yang baik, kemudian kita kembali berterima kasih. Nah, hal itulah yang menjadi kebudayaan orang Lombok pada zaman dulu. Saya mungkin tidak berbicara apakah itu kepercayaan teman-teman kita sebelum Islam, sebelum Hindu, sebelum Kristen, dan sebelum agama-agama formal yang kita kenal sekarang. Bisa jadi mungkin sama. Karena kalau kita melihat antara Sasak beragama Buddha, Sasak beragama Islam, terutama di KLU ya, dan Sasak beragama Hindu, kita agak sama, tidak beda. Kita tidak sipit matanya pada umumnya, seperti teman-teman kita Tionghoa, enggak. Kita juga tidak hitam kulitnya seperti teman-teman kita di Papua, juga tidak. Kita orang Sasak, Tulen, 100% original, tetapi kita mengerti agama Buddha. Nah, ini menariknya di sini. Tetapi jauh sebelum agama Buddha itu hadir sebagai sebuah agama formal, sebagai sebuah agama institusi, kita dulu pernah percaya terhadap roh-roh nenek moyang yang kita kenal sekarang namanya leluhur. Nanti Romo Meta itu bisa mengeksplor siapa itu Dangyang Dwijendra, siapa itu Betara Sakti Bawah Rauh, siapa itu Teloh Gontor, siapa itu Titik Cekor. Itu hal literasi yang perlu kita tahu. Kemarin saya di Tegalmaja membuat sebuah PKM literasi adat. Tidak boleh masyarakat kita itu awam terhadap asal-usul budaya kita. Tidak boleh masyarakat kita itu tidak tahu tentang siapa diri kita ini. Kita harus paham siapa itu Pangeran Sanggupati,
Nah, kalau saya tanya mungkin anak-anak kelahiran tahun 90 nggak tahu itu siapa Bathara Sakti Bawah Rauh misalnya. Siapa itu Dangyang Dwi Jendra? Siapa itu Empu? Apa itu Sangyang Kamahayanika? Jadi jangan hanya tahu TikTok saja. TikTok boleh, tetapi jadikan itu dasar bagi kita untuk berkembang, untuk menyiarkan sesuatu yang positif. Jadi ingat ya, kita boleh pintar, tetapi kita tidak boleh lupa asal-usul kita itu siapa. Ada bukti nggak Pak Dr. Edi tentang keberadaan animisme dan dinamisme itu? Gampang. Pergi ke daerah-daerah yang beragama Buddha. Cari di situ ada namanya Bangaran. Bangaran itu apa? Bangaran itu adalah sebuah petilasan bahwa di tempat tersebut dibangunnya sebuah desa baru. Tradisi memuja. Muja, misalnya Muja Wali di Tebango, Muja Lauk di Karangpanasan, Muja Daya di tempatnya Sanca Handika, Muja Bun Sengaran, Muja Titik Cekor, dan sebagainya. Muja baru, Merwah yang kita kenal ini. Merwah itu tidak muncul seperti yang kita kenal Patidana, enggak. Dulu Merwah itu dilakukan pakai bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa daerah. Kalau kita lihat dulu misalnya sebelum adanya Upacarika, sebelum adanya Romo Pandita sebagai pelepas jasa tersebut misalnya, kan dulu kita menggunakan tok loka dan bukan pakai bahasa Parita, pakai bahasa lain. Dan itu menarik. Kenapa sekarang kemudian hal itu nggak ada, hilang, bahkan diganti oleh institusi agama. Menunas misalnya, atau memulai kaya, teluk gontor, gawe gubuk, menyoyang, dan sebagainya. Itu bukti. Sampai kita membuka mata pada pagi hari ini pun ternyata itu bukti keberadaan agama Buddha tidak seperti agama Buddha di Thailand. Tidak seperti agama Buddha di Cina. Tidak seperti agama Buddha di Taiwan. Tidak seperti agama Buddha di India. Makanya saya setuju sama Profesor Said Agil Siroj itu mengatakan kita boleh belajar agama ke India, tapi jangan begitu pulang bawa adat Indianya, gitu kan. Kita boleh belajar agama ke Cinanya, begitu pulang jangan bawa adat Cinanya. Jadi kita belajar agamanya, kontennya, begitu pulang kita menggunakan pendekatan agama Buddha yang ada di lokal di sini. Sehingga agak aneh begitu orang belajar agama Buddha formal, begitu balik, ini nggak sesuai agama Buddha, ini nggak sesuai ajaran Buddha. Saya tanya, Anda sudah pernah ketemu sama Sang Buddha belum, memverifikasi hal ini tidak sesuai apa tidak, gitu kan? Jadi kita tidak boleh mempertentangkan tradisi dan budaya itu dengan konteks agama. Itu saling memperkaya satu dengan yang lainnya. Untungnya kita di Lombok pada khususnya antara agama Buddha dengan tradisi itu tidak berbenturan, bahkan dia selaras. Tidak mensesatkan satu dengan yang lain. Tradisi tidak mensesatkan agama Buddha tidak mensesatkan tradisi. Contoh menyoyang atau melimpahkan jasa. Itu sesuai dengan ajaran agama Buddha. Kalau kita baca Tirokuda Sutta, kita baca soal kisah Mahabiku Monggalana, kita baca soal Petawatu misalnya, itu selaras dengan Patidana. Sehingga selaras itu muncul menjadi tradisi agama Buddha yang ada di Lombok. Hanya di Lombok. Nggak ada di Jawa tradisi menyoyang itu. Hanya di Lombok. Sehingga untungnya luckily tidak ada pertentangan di antara kedua hal tersebut. Nah, tantangannya apa? Ini slide yang terakhir sebelum ke Romo Meta dan nanti kita tanya jawab juga. Pendidikan kita dewasa ini sekarang lebih mengarah ke intelektual. Saya mengakui itu. Nadiem Makarim, Mas Menteri kita yang baru ini membuat narasi tentang AKM yang akan mengganti ujian nasional atau asesmen kompetensi nasional. Cuma 2 yang diuji. Cuma 2. Numerasi dan literasi. Cuma 2 hal itu, numerasi dan literasi. Literasi dan numerasi ini ranahnya semua ke intelektual, cara berpikir. Tapi cara hidup dan cara pandang itu agak minim saya melihat di sini. Sehingga tolong, meskipun kita belajar pendidikan modern, meskipun kita belajar fisika, biologi, kedokteran, perawatan, hukum, filsafat, agama, apapun itu, jangan lupa terhadap local knowledge atau tentang kebijaksanaan dan kearifan lokal yang di mana kita tumbuh sekarang. Makanya saya begitu presentasi di Thailand pada saat itu saya menggunakan udeng seperti ini dengan bahasa Inggris. Orang bertanya, Eddie, what kind of clothes do you wear? Well, I'm wearing my local clothes. Saya menggunakan pakaian adat saya. Meskipun saya sudah doktor pendidikan tertinggi dalam konteks akademik, tetapi saya tetap mengingat keberadaan saya sebagai orang yang tidak boleh lupa terhadap leluhurnya. Ingat,
Presiden Soekarno mengatakan jas merah, jangan lupa kepada sejarah. Nah, inilah nilai edukasi yang harus kita ambil dari konteks keberadaan agama Buddha di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat. Nanti kalau ingin diskusi mungkin bisa follow akun Instagram saya. Jadi kita bisa bertukar informasi dan juga melakukan kegiatan-kegiatan kolaborasi yang lainnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya berikan waktu kepada moderator adik saya, Hendra, untuk melanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Edi Ramawijaya Putra tentang paparan materi tentang agama Buddha di Lombok, tradisi, dan edukasi. Jadi, pemateri selanjutnya di mana yang akan disampaikan oleh Bapak Metawadi SAG. Kepada Bapak Metawadi SAG kami persilakan. Oke. Namo Sang Yang Dibaik Budaya. Saya mohon maaf mungkin tidak pakai video karena sinyal kurang bagus. Tapi ini bisa didengarkan ya? Bisa. Bisa, Romo. Ya. Tadi Mr. Edi sudah menyampaikan tentang umat Buddha khususnya di Lombok, dan saya menggarisbawahi bahwa perkembangan agama Buddha saat ini tidak lepas dari keyakinan lokal yang sebelumnya berkembang di masyarakat Buddha di Lombok. Nah, belajar sejarah agama Buddha Lombok ini seperti sebuah problematika. Kita akan menemukan banyak kesulitan untuk mengkaji, karena memang secara referensi tertulis itu kita sangat miskin. Kalaupun kitab-kitab kuno yang kemudian ditemukan di Puri Cakranegara, baik Sangyang Kamhayanikan, kemudian Negara Kertagama, nah itu pun tidak memberi penjelasan utuh tentang keberadaan cikal bakal umat Buddha di Lombok. Tetapi ada satu yang kemudian menjadi renungan kita bersama, supaya kita bisa membuka kasanah hati, pemikiran kita dan batin kita di dalam menerima secara utuh kenapa kemudian kita bisa beragama Buddha di Lombok ini. Di setiap dusun di mana umat Buddha ada namanya Banjar. Ya. Sudah tahu semua ini ya. Banjar ini adalah cikal bakal berkumpulnya orang-orang yang memiliki benih-benih dan kesetiaan dan meraksa bakti untuk melanggengkan kehidupan kelak di kemudian hari. Nah, Banjar ini berasal dari kata ba, yang artinya taat, patuh, setia, dan bakti. Ja, yang artinya benih-benih, dan nyar, yang artinya langgeng. Jadi Banjar ini adalah tempat berkumpulnya benih-benih yang baik untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilanggengkan di dalam meniti kehidupan. Nah, hal ini kemudian menjadi cikal bakal berbagai keyakinan lokal sampai kemudian berkembang menjadi agama Buddha saat ini. Dan sistem Banjar ini harus diakui tidak hanya ada di kita yang umat Buddha, tetapi juga ada di saudara kita yang Hindu, bahkan di Pulau Bali. Nah, itu sebab itu kita harus membuka diri kita terhadap hal ini, bahwa kita harus melihat berbagai entitas budaya itu sebagai satu peradaban. Apakah kemudian di situ melekat Siwa, apakah kemudian melekat Buddha dan segala macamnya, tetapi kita harus membuka diri terhadap hal ini. Kita harus mengkaji bahwa bulan agama Buddha di Lombok itu tidak bisa lepas dari peradaban. Oleh sebab itu, salah satu yang menjadi rujukan yang ingin saya sampaikan di awal pertemuan kali ini, karena memang kalau kita bicara tentang sejarah dan segala macam kan harus ada referensinya. Dan kemudian dari mana kata Buddha
yang ada di Lombok ini bisa muncul ke permukaan, kemudian menjelma menjadi agama Buddha yang kita anut sampai sekarang ini. Saya ingin mengutip satu lontar beraksara Bali yang merupakan koleksi ide pedanda Ketut Tamu Griya Punya, Cakra Negara Lombok Barat, yang berjudul Pangeling-eling, pangawit kawentranan ring Suranadi, wenten Gamo Tirte, Gamo Buddha. Nah, di situ ada tanda, ada kata Gamo Buddha, ya. Kemudian kalih Gamo selemo metelu, pekardian ide Betara Sakti, Malenggeran Tuan Semeru, kaping 3 Pangeran Sangupati, Empu Dwi Jendre, Empu Nilarte. Ini pada tahun 1841 yang merupakan karya ide pedanda Nyoman Berwan, di mana lontar beraksara Bali ini pada tahun 1923 disalin ke dalam buku kertas folio beraksara Bali oleh ide pedanda Ketut Tamu. Ya, jadi kita sampai pada satu kesimpulan bahwa ternyata keberadaan istilah Buddha itu ternyata juga tertulis di dalam satu lontar, yaitu lontar Pangeling-eling pada tahun 1841. Nah, kalau kita bicara sejarah Buddha saat ini yang kita kembali pada periode 1965, di mana dengan sangat pasnya ekspansi di waktu itu untuk memaksa masyarakat yang berkeyakinan lokal itu menganut satu keyakinan yang di negara. Kalau tidak, ya dipaksa atau dianggap sebagai dari komunis. Dan ini kemudian mengubah persentase, kalau boleh saya katakan, penganut keyakinan lokal ini kemudian berubah. Sementara seperti Selemo Metu Telu, kemudian Buddha Pakse juga ini banyak dianut oleh orang-orang di Lombok yang kemudian banyak menjadi Islam dan sebagainya. Nah, tapi kita tidak membicarakan perjuangan Pak Komang Gede Damasusena dan Pak Murtinom almarhum, tapi kita coba untuk menggali satu sejarah terdekat, periode terdekat, di mana keberadaan agama Buddha di Lombok itu sesungguhnya ada tulisan-tulisan yang memperkuat bahwa keberadaan kita umat Buddha di Lombok itu adalah ada satu sejarah yang mengikuti. Misalkan kalau kita bicara seperti disampaikan oleh Dr. Edi tadi, bahwa di dalam kehidupan masyarakat Buddha yang ada di Lombok ini, kita sesungguhnya terikat pada sistem lokal. Salah satunya adalah tentang daur kehidupan, kemudian daur kematian, yang kemudian berkembang menjadi banyak kegiatan-kegiatan yang berbasis ritual dan segala macamnya. Kemudian sampai pada akumulasi dari kegiatan-kegiatan itu, yang kemudian diputuskan dalam satu wadah yang namanya Banjar itu, lahirlah kegiatan yang namanya Puja Wali, atau memarak atau memuja kalau di bagian umat Buddha yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung ke timur. Sementara Wet Pemenang sendiri punya ritual Puja Wali yang sedikit berbeda dengan umat Buddha yang lain. Nah, dalam penelusuran kami terkait dengan sejarah umat Buddha di Lombok, saya terpaksa mengambil sampel dulu yang ada di Tebango. Ya, ini yang kemudian bisa kami pertanggungjawabkan secara tertulis, artinya ada referensi tulis dari satu disertasi yang dihasilkan oleh Ide Bagus Rai, bahwa keberadaan masyarakat Buddha khususnya di Dusun Tebango ini satu tokoh yang bernama Danyang Semeru, atau saya disebut Danyang Dwi Jendre,
Pangeran Sangupati atau dengan Wirarte. Nah, diceritakan di dalam lontar ini bahwa kedatangan beliau di satu dusun atau di mana masyarakatnya mengalami penderitaan dan kemudian secara batin tidak memiliki pegangan ajaran, maka masyarakat ini melihat sosok ini kemudian berkumpul dan memohon ajaran. Nah, pada saat itu beliau mengatakan, silakan masyarakat berkumpul, aku akan menganugerahkan ajaran pada kalian. Nah, berkumpulnya masyarakat pada saat itu, itulah yang kemudian dikatakan sebagai kata tebeng. Tebeng itu artinya berkumpul. Nah, kemudian memohon ajaran dalam bahasa Kawi itu disebut nge. Jadi tebango itu berarti berkumpul untuk memohon ajaran. Sehingga masyarakat yang ada di dusun Tebango itu kemudian kata Tebango menjadi sangat melekat dari peristiwa itu. Kemudian apa yang diajarkan oleh beliau dan yang Wirarte atau dan yang Semeru kalau di dalam lontar kami, beliau meninggalkan ajaran sesuai dengan kultur masyarakatnya, sesuai dengan karakter masyarakatnya yang dikatakan di situ penuh dengan pemaaf, cinta kasih dan segala macam, sehingga diberikanlah ageman atau pegangan hidup yang bernama Game Bude Pakse. Nah, Game Bude Pakse ini kemudian tidak banyak ajaran tentang kebudayaan sekarang, hanya Buddha Sakyamuni. Tetapi lebih banyak ajaran tentang bagaimana masyarakat itu untuk terhindar dari semua masalah kehidupan, baik bahaya yang datang dari alam semesta maupun yang datang dari perbuatan diri sendiri, untuk kemudian belajar menyatu dengan alam. Dalam proses penyatuan dengan alam inilah kemudian karena masyarakat kita juga ada sebagai petani dan segala macam, maka ditinggalkanlah titik-titik atau bentuk-bentuk ritual, bagaimana ritual itu kemudian bisa menjadi alat untuk menselaraskan diri mereka dengan alam semesta. Misalnya ritual tumpak ngatak, yaitu sebuah ritual di mana pepohonan dijaga, pepohonan diberi sesaji, diberi bubur dan segala macam, dihormati pepohonan itu. Kemudian ada ritual menjaga sumber mata air, di mana masyarakat di sini mungkin sekitar tahun 80-an masih ada, mungkin sekitar 90-an juga saya pikir juga itu masih ada. Masyarakat di sini setiap musim penghujan akan datang ke sumber-sumber mata air melakukan satu ritual, kemudian menjaga. Kemudian ritual bertani. Ketika di sawah, masyarakat di sini cukup membuat satu tempat yang kemudian disebut sebagai sanggah di tengah-tengah sawah, di mana di sanggah itu kemudian ditaruh sesaji. Nah, itu yang kemudian melindungi sawah itu dari burung dan hama dan segala macamnya. Mungkin kalau lebih tepatnya teknologi nano-nano ya. Jadi ritual-ritual inilah yang kemudian dianggap sebagai bentuk ajaran Game Bude Pakse, yaitu sebuah ajaran di mana masyarakat senantiasa untuk selaras dengan alam dan lingkungannya, termasuk selaras dengan dirinya. Jadi identitas Game Bude Pakse ini kemudian terkukuhkan kemudian ketika tahun 65, tepatnya tahun 70-an, ketika Romo Kemanggede datang membina Lombok Utara dan Lombok Barat ini, sehingga itu kemudian dijadikan sebagai nama untuk mengukuhkan identitas keyakinan lokal Game Bude Pakse menjadi agama Buddha. Nah, seperti itu. Ini pun juga terjadi di tempat-tempat yang lainnya. Jadi ini mungkin buat peserta webinar tahap pertama, saya sampaikan basic ini dulu, nanti sebelum kita bercerita tentang keberadaan saudara-saudara kita yang lain di Ganjar, kemudian di wilayah Lombok Utara yang lain, bahwa sesungguhnya ada satu tali merah, ada satu benang merah yang mengikat kita semua, bahwa ada satu peradaban di mana identitas agama Buddha kita sekarang ini, seperti disampaikan oleh Ms. Dokter tadi, bahwa terikat pada satu identitas yang sudah ada yang berupa keyakinan lokal yang kita sebut sebagai Game Bude Pakse kalau di wilayah Lombok Utara ini. Kalau mengkaji dari tulisannya tesisnya Pak Sihar, dia menyebut keyakinan lokal masyarakat Desa Mareje sebagai Buddha. Nah, nanti kita akan bahas mungkin di season berikutnya atau di pertanyaan, tapi pada intinya bahwa
keberadaan umat Buddha yang ada di Lombok Utara ini tidak bisa lepas dari satu wadah yang disebut dengan Banjar sebagai wadah lokal kita. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator.